Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia, yaitu hukum-hukum dasar yang mendasari perhitungan dalam reaksi kimia. Hukum dasar kimia terbagi menjadi 5 hukum dasar sesuai nama penemunya, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Hukum Lavoisier berkaitan dengan hukum kekekalan massa, hukum Proust berkaitan dengan hukum perbandingan tetap, hukum Dalton berkaitan dengan hukum perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac berkaitan dengan hukum perbandingan volume gas, dan hukum Avogadro berkaitan dengan hukum perbandingan jumlah zat. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa menjelaskan bahwa massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Jadi zat-zat yang ada di ruas kiri dari persamaan reaksi, massanya akan sama dengan total massa dari zat-zat yang ada di ruas kanan dari persamaan reaksi. Contohnya apabila natrium hidroksida direaksikan dengan asam asetat menghasilkan natrium asetat dan air. Apabila tersedia 2 gram NaOH yang direaksikan dengan 10 gram CH3COOH, artinya total ada 12 gram zat yang ada di sebelum reaksi, maka zat yang ada di ruas kanan atau setelah reaksi juga totalnya adalah 12 gram. Begitu juga apabila terdapat 4 gram NaOH yang direaksikan dengan 20 gram CH3COOH, secara total artinya ada 24 gram zat yang bereaksi, maka total akan ada 24 gram zat yang dihasilkan, baik CH3CONA dan H2O. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap menjelaskan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Sekali lagi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Artinya apabila suatu zat atau unsur bereaksi sebanyak sekian gram, maka apabila salah satu zat yang lain ditambahkan, tidak akan terjadi perubahan hasil dari zat-zat yang dihasilkan. Contohnya, apabila tembaga direaksikan dengan oksigen menghasilkan tembaga 2 oksida. Apabila tembaga yang disediakan adalah 32 gram bereaksi dengan 8 gram oksigen, 32 gram bereaksi dengan 8 gram oksigen, berarti secara total ada 40 gram zat yang bereaksi, maka akan dihasilkan 40 gram tembaga 2 oksida. Apabila massa dari tembaga ditambahkan dari 32 menjadi 50 gram, sesuai dengan hukum kekekalan massa seharusnya ada 58 gram zat yang dihasilkan. Namun, karena perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap sesuai hukum Proust, maka yang bereaksi bukanlah 50 gram, melainkan tetap 32 gram untuk perbandingan dengan 8 gram O2. Artinya, tetap zat yang dihasilkan adalah 40 gram. Namun, dari 50 gram yang tersedia di awal akan tersisa 18 gram. Sehingga, secara total ada 40 gram zat yang bereaksi ditambahkan dengan sisa 18 gram. Sehingga di akhir akan diperoleh total 58 gram zat yang tersedia. Sekali lagi, di awal ada 50 gram tembaga dan 8 gram oksigen, secara total berarti ada 58 gram. Kemudian di kondisi akhir ada 40 gram tembaga 2 oksida yang dihasilkan ditambah sisa 18 gram dari tembaga yang tidak bereaksi. Artinya ada 58 gram zat di akhir. Hal ini membuktikan bahwa hukum perbandingan tetap atau hukum Proust tidak bertolak belakang dengan hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier. Hukum yang ketiga, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda, yang menjelaskan bahwa jika 2 unsur
dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Dengan salah satu massa dari unsurnya dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Dalam kasus ini, contohnya apabila fosfor bereaksi dengan klorin akan menghasilkan suatu senyawa fosfor klorida yang berbeda, di mana di kondisi yang pertama fosfor yang disediakan adalah 2 gram, kemudian klorin yang disediakan adalah 6,9 gram, maka akan terbentuk 8,9 gram zat fosfor klorida. Sedangkan di kondisi yang kedua, apabila 2 gram fosfor direaksikan dengan 11,5 gram klorin akan menghasilkan zat fosfor klorida sebanyak 13,5 gram. Karena fosfor yang digunakan sama-sama 2 gram, yang berbeda adalah jumlah klorinnya, dan ternyata dengan perbedaan jumlah klorin menghasilkan senyawa fosfor klorida yang berbeda, tapi reaksinya sama-sama tepat habis, tidak bersisa, maka yang kita lihat adalah perbandingan massa dari zat klorin, yaitu 6,9 dibanding 11,5. Apabila kita sederhanakan, maka akan kita dapatkan perbandingan 3:5 dengan cara setiap angkanya dibagi dengan 2,3. 6,9 dibagi 2,3 hasilnya 3. 11,5 dibagi 2,3 hasilnya adalah 5, sehingga perbandingannya adalah 3:5. Oleh karena itu, yang kita peroleh senyawa untuk reaksi yang pertama adalah PCl3 dengan angka 3 untuk klorinnya, dan untuk reaksi yang kedua yang kita dapatkan adalah senyawa PCl5 dengan angka 5 pada klorinnya, sesuai dengan perbandingan dari zat klorin yang direaksikan. Hukum yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, yang menjelaskan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jadi untuk menentukan berapa volume gas yang dihasilkan, reaksi ini hanya berlaku untuk senyawa dan zat-zat yang dalam bentuk gas. Contohnya adalah reaksi pembentukan uap air dari gas hidrogen dan gas oksigen. Dengan persamaan reaksi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, maka dapat kita lihat perbandingan koefisiennya adalah 2:1:2. Contoh apabila kita menggunakan hidrogen yang sudah dibuat tetap pada volume 20 liter, maka apabila kita reaksikan dengan 5 liter O2 akan menghasilkan 10 liter H2O. Hal ini karena oksigen yang koefisiennya 1 atau perbandingannya 1 akan menghasilkan H2O yang perbandingannya 2, sehingga 2 dikali 5 hasilnya 10. Yang selanjutnya, apabila 20 gas hidrogen direaksikan dengan 10 liter gas oksigen, maka yang dihasilkan adalah 20 liter gas H2O, sama seperti sebelumnya, yaitu 10 dikali 2, hasilnya 20. Sedangkan untuk baris yang ketiga, ketika 20 liter 20 liter hidrogen direaksikan dengan 15 liter oksigen, maka yang dihasilkan adalah 20 liter uap air H2O. Mengapa bukan menjadi 30 dengan cara yang sebelumnya 15 dikali 2? Karena dalam hal ini apabila terdapat 30 uap air, maka seharusnya gas hidrogen yang disediakan pun harus 30. Sedangkan gas hidrogen yang tersedia di sini hanyalah 20 liter. Oleh karena itu kita menggunakan perbandingan dari gas hidrogen, yaitu sama-sama 2 dengan H2O-nya, sehingga karena H2-nya 20, maka H2O-nya pun 20. Begitu juga untuk baris yang keempat.
Artinya perbandingannya selalu 2:1:2. Untuk baris yang pertama tadi tidak masalah H2O-nya menjadi 10 karena H2-nya juga tersedia sebanyak 20. Akan tersisa 10 yang tidak bereaksi. Untuk baris yang kedua, maka reaksinya tepat habis karena 20 H2 bereaksi dengan 10 O2 yang menghasilkan 20 H2O. Sedangkan untuk baris ketiga, maka yang akan bersisa adalah oksigennya. Karena 20 H2 hanya akan bereaksi dengan 10 O2 untuk menghasilkan 20 H2O, sehingga akan tersisa 5 liter gas O2. Dan untuk reaksi yang terakhir yang tersisa juga adalah O2, karena 20 H2 hanya akan bereaksi dengan 10 O2 menghasilkan 20 H2O, sehingga ada sisa 10 liter gas oksigen. Contoh yang kedua, apabila yang kita buat tetap adalah gas oksigennya. Apabila gas oksigen dibuat tetap pada 10 liter dan direaksikan dengan 10 liter H2, maka H2O yang terbentuk adalah 10 liter. Karena 10 liter H2 hanya akan bereaksi dengan 5 liter dari O2, sehingga akan menghasilkan 10 liter H2O. Berarti dari baris yang pertama akan tersisa 5 O2. Kemudian untuk baris yang kedua, apabila tersedia 15 liter gas hidrogen yang bereaksi dengan 10 liter gas oksigen, maka yang dihasilkan adalah 15 liter gas atau uap air. Hal ini karena 15 liter gas hidrogen hanya akan bereaksi dengan 7,5 liter gas O2, sehingga akan tersisa 2,5 liter gas O2. Sedangkan untuk baris yang ketiga, ini reaksi yang tepat habis seperti sebelumnya, 20 liter H2 bereaksi dengan 10 liter O2 menghasilkan 20 liter H2O. Dan untuk contoh yang terakhir, baris keempat, 25 liter H2 direaksikan dengan 10 liter O2, maka akan menghasilkan 20 liter uap H2O. Karena yang bereaksi hanya 20 gas H2, sehingga akan tersisa 5 liter. Sehingga dari baris keempat ini yang tersisa adalah gas H2. Oleh karena itu, apabila zat-zat yang bereaksi adalah zat-zat dalam bentuk gas, maka kita dapat langsung melihat perbandingan koefisien dari persamaan reaksi untuk menentukan berapa volume dari zat-zat yang bereaksi dan dihasilkan. Dan yang terakhir adalah hukum Avogadro atau hukum perbandingan jumlah zat yang mirip dengan hukum sebelumnya, yaitu hukum Gay-Lussac tentang perbandingan volume. Hanya saja untuk hukum perbandingan jumlah zat, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Artinya apabila volumenya sama, maka jumlah molekulnya juga sama. Contohnya adalah reaksi N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2. Dalam hal ini kita dapat melihat perbandingan koefisiennya adalah 1:2:2, sehingga apabila ada 1 liter N2, maka akan bereaksi dengan 2 liter O2 yang akan menghasilkan 2 liter NO2. Apabila kita anggap 1 liter itu adalah 1 mol, maka untuk yang 2 liter itu adalah 2 mol, sehingga perbandingannya adalah 1:2:2. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.